Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Maria, Wela, Hikmara, Fauzia, Novita, Endah, Weni. Oh, kenapa Weni tidak masuk ya? Oh, sakit ya? Oh, baik. Apa ada suratnya? Oh ya, baik. Nanti Ibu baca suratnya ya. Nah, oke. Hanya Weni yang tidak masuk pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, anak-anak masih ingat nggak pelajaran minggu lalu mengenai apa? Ah ya, silahkan Hikmarah. Wah ya, benar. Kita minggu lalu membahas mengenai gerak lurus beraturan. Nah, minggu ini kita akan mempelajari gerak lurus berubah beraturan. Nah, siapa yang tahu pengertian dari gerak lurus beraturan? Yang seperti yang kita pelajari di minggu lalu. Ya, baik. Silahkan, Wela. Nah, benar sekali apa yang dikatakan oleh Wela, bahwa gerak lurus beraturan adalah gerak di mana keadaan suatu benda itu memiliki kecepatan yang konstan. Nah, sedangkan pada gerak berubah beraturan, ada yang tahu apa pengertian dari gerak berubah beraturan? Ya, silakan Maria. Benar sekali Maria. Beri tepuk tangan kepada Maria. Nah, baiklah, berarti apa perbedaan dari gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan? Yang pertama adalah gerak lurus beraturan adalah kecepatannya yang konstan, sedangkan gerak lurus berubah beraturan adalah percepatannya yang konstan. Nah, itulah perbedaan antara gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menjelaskan pengertian dari gerak lurus berubah beraturan, kemudian menelaah besaran fisis gerak lurus berubah beraturan. Nah, kemudian tujuan kita yang ketiga adalah menemukan hubungan antara hubungan fungsional gerak lurus berubah beraturan. Nah, pada tujuan pembelajaran kita yang pertama itu sudah dijelaskan oleh Maria. Kemudian Ibu akan memberi satu soal atau bisa menanggapi atau ada jawaban lainnya dari anak-anak sekalian. Nah, yang pertama itu apa fungsi dan manfaat pada saat kita mempelajari gerak lurus berubah beraturan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagi anak-anak yang bisa menjawab atau memberikan pendapatnya dipersilahkan. Ya, silahkan kepada saudari Novita. Nah, baik, jawaban Novita benar. Tepuk tangan semuanya. Apakah ada anak-anak yang lain yang ingin menjawab atau menambahkan jawaban dari Novita tadi? Ya, silahkan Endah. Nah, baik, terima kasih kepada Endah dan jawaban oleh Novita yang akan ditambahkan oleh Endah. Nah, mungkin anak-anak sekalian memiliki jawaban atau pendapat yang lebih luas lagi, tetapi hanya saja kalian itu malu untuk menyampaikannya. Nah, baiklah, Ibu akan menyimpulkan dari penjelasan dari Maria dan Endah tadi mengenai apa sih manfaat mempelajari gerak lurus berubah beraturan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pengaplikasian dari gerak lurus berubah beraturan dalam kehidupan sehari-hari adalah pada saat gerak jatuh bebas. Nah, gerak jatuh bebas ini kita contohkan pada buah kelapa. Nah, di mana pada buah kelapa itu kan jatuh dari atas ke bawah. Itu kita tidak tahu bagaimana percepatannya. Nah, untuk membahas lebih lanjut lagi, Ibu akan membagikan kelompok. Nah, silahkan hitung dari 1 sampai 3. Satu kelompok ada 3 orang. Ya, baik. Yang mendapat nomor 1, ya, silahkan bergabung pada nomor 1. Yang dapat nomor 2, silahkan bergabung ke kelompok yang nomor 2. Dan yang mendapat nomor 3, silahkan bergabung ke kelompok nomor
Baik, semuanya sudah duduk di kelompok masing-masing kan? Nah, di sini Ibu akan memberi suatu soal atau pembahasan yang akan anak-anak bahas dan diskusikan kepada kelompoknya masing-masing. Nah, di sini yang pertama itu apa yang dimaksud dengan gerak lurus berubah beraturan, kemudian apa syarat benda dikatakan gerak lurus berubah beraturan. Yang ketiga itu bagaimana perumusan dari gerak lurus berubah beraturan serta grafik dari gerak lurus berubah beraturan. Nah, di sini silahkan anak-anak untuk berdiskusi kepada kelompok masing-masing. Nanti setelah selesai, Ibu akan panggil satu perwakilan dari kelompok untuk menjelaskan hal apa saja yang sudah kalian ketahui mengenai gerak lurus berubah beraturan tersebut. Nah, silahkan untuk berdiskusi terlebih dahulu. Nah, baik anak-anak, waktu untuk berdiskusinya telah habis. Silahkan maju ke depan Maria. Nah, baik, seperti yang sudah dijelaskan oleh Maria tadi, apakah ada anak-anak yang ingin menambahkan jawaban dari Maria tadi? Ya, silahkan Novita. Nah, baik, terima kasih kepada anak-anak yang telah menjawab atau mendiskusikan pertanyaan dari Ibu. Di sini Ibu akan menyimpulkan pembahasan kita pada hari ini bahwa apa yang dimaksud dengan gerak lurus berubah beraturan, di mana gerak lurus berubah beraturan adalah gerak lurus yang memiliki percepatan konstan dan kecepatan yang berubah. Terus kemudian syarat terjadinya syarat di mana dikatakan benda itu GLBB atau gerak lurus berubah beraturan itu adalah yang pertama, lintasannya adalah gerak lurus, kemudian kecepatannya berubah, percepatannya konstan. Nah, kemudian bagaimana perumusan dari gerak lurus berubah beraturan? Untuk perumusan dari gerak lurus berubah beraturan itu ada 3. Yang pertama, Ft sama dengan F0 ditambah A dikali T. Yang kedua, itu adalah S sama dengan F0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. Yang ketiga adalah Ft kuadrat sama dengan F0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Nah, dengan ketentuan bahwa F0 itu adalah kecepatan awal, Ft adalah kecepatan akhir, dan A adalah percepatan, sedangkan S adalah jarak tempuh dari suatu benda tersebut. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, anak-anak silakan buka buku halaman 120. Di situ ada soal 1-5 bisa dikerjakan, nanti dikumpul pada pertemuan selanjutnya agar kalian bisa memahami lebih dalam lagi mengenai materi gerak lurus berubah beraturan. Nah, baiklah, terima kasih pembelajaran pada hari ini kita akhiri dan cukupkan sampai di sini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.